Hai, kembali lagi bersama Abjad View ya. Kita akan melakukan overview untuk ISG seminggu ke depan. Ya, untuk meneruskan hasil analisa overview minggu lalu, kita akan lihat yang kali ini bagaimana untuk seminggu ke depan. Untuk video rekaman yang minggu lalu, nanti bagi yang mau melihat atau yang belum melihat, saya akan sematkan linknya di sebelah kanan atas. Nanti silakan tinggal diklik saja. Kita mulai overview ISG-nya beserta sektor-sektornya. Ya, kita mulai saja dari yang pertama, composite. Terakhir di tanggal 1 adalah di sekitar sini ya. Ya, di sekitar situ ISG-nya dikatakan adalah kita masih harus menunggu satu candle lagi di tanggal 4 karena ada penutupan siklus di tanggal 4 ya. Dan kalau candlenya bagus, ada kemungkinan besar akan membuat high yang lebih tinggi. Ya, jadi tanggal 4-nya malah gap up, bagusnya candlenya, dan betul saja akhirnya membentuk high yang lebih tinggi di tanggal 6 September. Ya. Nah, setelah membentuk high yang lebih tinggi, dia turunnya lumayan drastis. Hingga hari ini turunnya itu menyisakan wick yang cukup panjang, dan wicknya ini turunnya tidak sekedar hanya turun sampai sini dan memantul kembali. Ini kalau kita perhatikan di time frame 4 jam memang ada gap. Nah, ini ya, ada gap up ya, yang membentuk sebuah area harga dan memantul di area harga itu. Kelihatan ya, memantul di area harga itu, sehingga di candle hariannya membentuk wick yang cukup panjang di bawah. Nah, bagaimana untuk seminggu ke depan? Seminggu ke depan ya berarti kita harus melihat kan, apakah ini bisa akan turun terus. Kita lihat dari iwatnya. Nah, dari iwat, baik bar maupun garis pelopor dan garis kuncinya itu masih di atas 0. Ya. 4 power bar merah, 3 bar secara 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Tapi bar, garis pelopor dan garis kunci masih di atas 0. Gitu ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan ini akan memantul kembali karena masih di atas 0 ya. Memantul kembali ke atas sebelum akan mulai turun kembali. Jadi mantul ini untuk nanti akan turun kembali itu memantulnya kenaikannya maksimal sampai tanggal 15 September ini atau penutupan siklus. Baru dia akan melanjutkan penurunannya. Ya. Itu yang terlihat dari iwatnya karena masih di atas garis 0 semua. Jadi pergerakan komposit ini akan ada sedikit rebound lagi. Kita nggak tahu reboundnya apakah bisa membentuk high yang lebih tinggi atau hanya sekitar sampai area harga ini aja. Maksimal itu kenaikannya hingga tanggal 15. Baru meneruskan penurunannya. Ya, itu kurang lebih untuk composite. Seperti biasa, untuk melihat lebih jelas, kita akan melihat dari sektor per sektornya. Dimulai dari cyclic ya. Oke, ini adalah sektor cyclic. Cyclic waktu itu dikatakan akan terjadi sideways. Tanggal 1 ini kan ya. Tanggal 1 ini akan terjadi sideways di area harga ini aja. Karena garis pelopor dan garis kunci waktu itu masih di atas garis 0. Tapi ternyata sideways-nya itu berhasil, kan di sini ya masih di atas garis 0, tapi ternyata sideways-nya berlanjut turun karena garis hitamnya pun mulai turun di bawah 0, disusul oleh garis birunya, garis kuncinya menjadi markdown. Garis pelopornya udah turun nih bawah 0 kan. Nah, sebelum minggu lalu itu udah sempat kita analisa dan ada area harga ini nih. Yang ini sama yang bawah ini yang kita buat, dan dikatakan kalau area harga yang ini tidak bisa ditembus, dia akan memantul kembali. Nah, ternyata cuma sampai area harga ini nih, 890-an ya. Dan ada hidden bullish divergence. Candle terakhir juga warna hijau sempat
eh, sempat gap down dikit, langsung naik ya. Dan ada hidden bullish divergence. Selanjutnya gimana? Kemungkinan besar ada potensi kenaikan untuk minggu depan ini untuk indeks cyclic karena belum berhasil menembus area ini, sudah memantul. Jadi kita akan lihat minggu depan itu ada kenaikan, kemungkinan besar hanya untuk DCB dan baru kembali turun karena gimana pun bar garis biru dan garis hitam, garis pelopor dan garis kunci ada di bawah garis nol ya. Jadi ada potensi kenaikan, tapi kemudian akan kembali turun lagi. Itu cyclic ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada health. Nah, health waktu itu dikatakan melanjutkan akumulasinya, tapi ada potensi kenaikan kembali. Tapi juga kemungkinan besar hanya sideways range di range harganya ini saja kan. Waktu itu kan tanggal 1 nih. Di sini ya, merah yang ini ya. Nah, ternyata hanya sideways di area harga ini saja bergeraknya. Kemana akan pergerakannya? Pergerakannya hanya di range harga yang sudah digambar ini. Nah, untuk minggu depan gimana? Minggu depan saat ini adalah 3 bar, maka 8 bar itu distribusi. Tapi bar kembali di atas 0 ya. Kedua garis juga sedang naik menuju melewati garis 0. Garis pelopor sudah golden cross juga terhadap garis kuncinya. Dan ini adalah good sign. Ada potensi kenaikan. Dari formasi candle juga menarik. Hanya candle penutupan terakhir aja nih yang kurang bagus. Jadi kemungkinan besar akan ada koreksi kembali sebelum nanti akan naik kembali. Jadi koreksi turun dulu sedikit, mungkin ada di area sini lagi, atau hanya di tengah-tengah sini dan kembali naik lagi. Itu untuk IDX Health. Sektor selanjutnya adalah teknologi. Teknologi minggu lalu itu dikatakan potensi akumnya akan berlanjut dan diharapkan ada susulan dari garis pelopor ataupun dan garis kunci yang berhasil menembus di atas garis 0. Jadi kemarin kan di tanggal 1 ini ya belum melewati garis 0, barnya pun belum di atas juga. Berharap akan ada ditembus dan melanjutkan akumulasinya nih. Potensi akumnya dilanjutkan. Tapi ternyata belum. Secara riwayat belum ada satupun bar pun belum sampai di atas 0. Walaupun secara garis besar aku masih berlanjut ya, akumulasi masih berlanjut. Dan ini pernah menerobos sampai ke area harga yang pernah digambarkan, cuma membentuk wick atas yang cukup panjang, kembali reject begitu sampai ke atas, turun lagi, walaupun barnya masih hijau ya. Candle terakhir adalah gap up naik ke atas dan diturunkan masih di area-area harga ini juga. Minggu depan bagaimana? Minggu depan karena 3 bar dan 8 barnya juga masih akum, jadi tetap masih ada potensi untuk kenaikan. Apalagi ini garis hitam dan garis biru sudah makin lama makin dekat ke atas garis 0. Tapi untuk di awal-awal minggu depan itu ada kemungkinan terjadi sideways sedikit dulu baru melanjutkan kenaikannya. Itu untuk teknologi. Selanjutnya adalah non-cyclic ya. Nah, non-cyclic waktu itu kan 3 bar, 8 bar markdown, 4 merah power barnya itu. Power barnya 4 merah. Sehingga akan ditekan ke area range sideway-nya. Ini kan tadinya lagi sideway nih, muter-muter sini. Dan benar ya. Ditekan ke arah area bawah sideway-nya. Ternyata diikuti oleh garis kunci yang turun di bawah 0. Akhirnya tertembuslah area bawah sini. Nah, ada satu candle warna hijau di sini yang membentuk wick cukup panjang di bawah. Jadi non-cyclic ini kalau mau dilihat ya, kenapa dia membentuk wick yang sangat panjang? Ini kalau mau dilihat dari sebelah kiri, ini emang ada area pantulan. Nah, dari wick yang ini nih, ini kan sering banget nih. Nah, jadi saat ini adanya di area pantulan nih harganya, itu untuk non-cyclic. Dan ingat ya, maupun ini di area pantulan, bar garis itu di bawah 0 semua. Jadi ada kemungkinan kalau emang mantul itu hanya DCB.
dan kembali turun lagi. Jadi untuk non cyclic ada DCB-nya dan kemudian kembali turun lagi. Bisa jadi malah ini DCB-nya. Tapi kalau dari IWAT-nya masih ada peluang sih untuk melakukan kenaikan sedikit. Next adalah sektor finance. Finance ini tadi kan di sini nih ya, diharapkan akum akan masih berlanjut di sekitar area sini saja. Karena waktu itu kan ini semua masih di bawah 0 juga nih, jadi kita beranggapan ini masih akum gitu finance-nya. Tapi malah kembali menjadi markdown, turun lagi ke bawah dengan 3 bar yang makin ke bawah, efektif volumenya kencang sekali, dan dari indikasinya pun semuanya indikasi yang turun. 4 bawah merah, markdown, batu bono, semuanya yang merah semua nih untuk finance. Nah, candle terakhir ada yang menarik sih, ada perlawanan sedikit ya, ada wick bawah dan sempat hampir menyentuh area sini nih, 1387-an ya, area sini. Jadi kalau emang Senin itu ada kemungkinan dia akan memantul turun sedikit ke area sini dan memantul DCB untuk kembali markdown kembali ke bawah. Jadi naik hanya sedikit dan kembali turun. Itu untuk finance. Next adalah sektor basic. Nah, ini yang sering naik terus, dibilang ada TP tapi hajar terus dia naik ya. Potensi makamnya waktu itu dikatakan masih akan berlanjut, tapi tetap harus memperhatikan area-area harga ya. Waktu itu dikatakan seperti itu. Yang mungkin kan terjadi di area pemantulan. Nah, waktu itu digambarkan harga masih bawah sini, dua area harga ini tersentuh sampai di harga yang paling atas ini. Nah, sampai sini bagaimana? Sampai sini ternyata ada hidden bearish divergence nih di sini. Jadi ada kemungkinan akan turun. Dua candle sudah merah juga itu. Nah, kalau dilihat dari IWAT-nya adalah 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. 3 power merah lagi udah. Ada hidden bearish divergence. Itu ya. Jadi ini sebenarnya tanda-tandanya lebih untuk ke distribusinya akan berlanjut. Ingat ya, walaupun distribusi bukan berarti harga tidak bisa naik lagi. Gimana pun bar dan kedua garis masih di atas garis 0. Jauh lagi, masih jauh di atas garis 0. Jadi selama itu masih di atas 0, masih ada potensi untuk kenaikan kembali. Bisa aja seperti ini nih. Hidden bearish, turunnya hanya sedikit, kembali naik. Hidden bearish, turunnya hanya sedikit, kembali naik. Ya, jadi kita lihat nanti 1-2 candle kemudian, tapi secara IWAT kemungkinan besar akan distribusi. Next, sektornya adalah infrastruktur. Nah, nih, infrastruktur waktu itu dikatakan walaupun distribusi, tapi closingnya itu berada di area pantulan harga. Ingat nggak? Nah, ini nih. Kalau lihat nanti videonya, distribusi turun di area pantulan harga nih di sini. Ya kan ya? Selama turun dan tidak menjebol harga 895 ini, area yang ini, yang garis ini, itu akan memantul kembali. Itu dikatakan minggu lalu ya. Dan benar ya, harga memantul kembali karena di area sini. Tidak berhasil dijebol, memantul kembali, bergerak jauh, dan candle terakhir harganya belum bergerak jauh maksudnya, dan candle terakhir ada optimisme. Jadi masih muter-muter sini aja, walaupun memantul harganya masih di sini-sini aja. Minggu depan gimana? 3 bar, maka 8 bar distribusi. Powernya hanya kuning. Dan tapi bar dan garis masih semuanya di atas 0 ya. Jadi kalau mau dilihat ini terlihat sekilas membentuk apa nih ya? Coba. Kira-kira apa ini? Ya. Seperti membentuk flag ya. Pattern flag. Nah, jadi kalau ada pattern semacam ini atau kondisi IWAT-nya pun juga masih gampang nih, kuning doang ya, belum ada
indikasi yang kuat mengarah di salah satu arahnya. Jadi ada kemungkinan kita masih harus nunggu nih 1-2 candle kemudian. Moga-moga ada kejelasan mengenai arahnya mau tetap ke atas atau ke bawah. Kalau hanya dilihat dari wattnya, ini masih mungkin potensinya naik ke atas. Itu untuk infrastruktur. Next adalah sektor transportasi. Nah, transportasi jelas minggu lalu dikatakan ini markdown. Di sini ya, ini markdown. Harga turun kencang, melewati harga-harga yang ini, tidak sempat menyentuh harga yang di bawah, langsung ditarik naik, closing tidak jauh dari opennya, membentuk wick bawah yang amat panjang. Kemudian melakukan pergerakan naik yang cukup tinggi, sempat gap up dan terjadi koreksi kembali. Secara struktur gimana? Ini high-nya. Setelah membentuk low, ini high-nya. Hanya terjadi lower high. High yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Minggu depan gimana? Secara IWAT, udah kembali markdown nih. Markdown kan? Yang masih di atas garis 0 hanya garis birunya. Bar dan garis hitamnya sudah di bawah 0. Gitu ya. Jadi besar kemungkinan penurunannya akan berlanjut. Tinggal kita waspadai area-area harga penurunan yang sudah ada nih. Sudah ada gambarnya. Jadi untuk transportasi, hati-hati. Ini penurunannya akan berlanjut. Next, sektor properti. Nah, menarik nih. Waktu itu dikatakan sideway-nya akan berlanjut kan. Nih, di sini ya. Sideway-nya masih berlanjut. Kalau garis biru turun di bawah 0 dan maka harga akan turun. Jadi kita kan waktu di sini ya. Tanggal 1 garis birunya masih di atas 0. Tapi kalau garis birunya turun di bawah 0, ini akan ditembus. Dan garis biru beneran turun di bawah 0, ditembus hingga menyentuh area harga paling bawah nih dari gambar. Tuh, wick-nya di sini kan. Waktu itu pernah gambar, turun terus sampai sini. 726-an ini ya, sekitar segitu, dan memantul. Minggu depan adalah kita lihat kondisi terakhir ada 3 bar dan 8 bar itu markdown. Ya kan? Markdown. Bar dan garis semua sudah di bawah 0. Tapi kan memantul di harga 725-an nih. Kita kurang lebih gimana ya? Kalau dari IWAT-nya sih nggak bagus. Tapi dengan candle seperti ini, kita membutuhkan sekitar 1-2 candle kemudian untuk melihat pergerakan harganya. Kalau dari wattnya jelas turun, markdown. Dia mungkin akan mengejar area-area harga bawahnya lagi, dimanapun di sini ada satu area harga lagi, atau turun ya, sini langsung, yang area kuning ini ya, gitu. Cuma formasi candlenya ini udah merah-merah gitu ya. Biasanya akan ada sekali hijau dulu, atau 1-2 candle hijau, baru kemudian kalau emang turun masih markdown, dia akan kembali turun. Itu untuk properti. Next, industri. Industri itu minggu lalu di sini ya, dikatakan akumnya akan dilanjutkan karena ini kan penurunan segus di akum ya. Ada potensi akan kenaikan. Mana kalau satunya? Nah, di sini. Dan potensi kenaikannya benar terjadi. Waktu itu akumulasi udah 1 bar di atas 0, warna biru ini nih, ada efektif volume dan terjadi kenaikan. Kenaikan hingga di area harga yang sudah digambar juga. Ada hidden bearish divergence, terjadi penurunan akhirnya. Ya, kembali koreksi. Minggu depan gimana? 3 bar markdown, 8 bar akum. Kedua garis masih di atas angka 0. Hanya bar yang udah di bawah 0 ya, sedikit. Dan tanpa efektif volume di sini, nggak ada apa-apa. Barnya turun sedikit doang. Selanjutnya gimana? Selanjutnya masih ada potensi untuk koreksi kembali. Karena kalau mau lihat dari formasi candle ini, tekanan jualnya masih cukup besar. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan industri nggak jadi kita mainkan kayaknya nih. Mainkannya cuma sedikit, itu kembali turun dulu. Gitu ya. Next adalah sektor terakhir di sektor energi. Minggu lalu dikatakan di sini ya, ada potensi kenaikan karena dari IWAT semuanya masih di atas 0. EV juga ada kan. Dan ini kan waktu itu ada nih, dijelaskan ada pola engulfing bullish. Dan terjadi ya, harga kembali naik. Membentuk higher high. 2 candle terakhir ini nggak begitu terlalu bagus akhirnya. Jadi gimana?
Nah, kalau mau lihat ke area kiri ini harusnya ada area nih. Kalau nggak mungkin membentuk kayak gini kalau nggak ada area. Wah, dari sini malah ada areanya tuh. Sudah pernah. Nah, minggu depan ya, 3 bar dan 8 bar distribusi dengan 3 power merah. Bar dan garisnya masih di atas 0. Harga sedang ada di area ini nih, area supply kan. Jadi gimana untuk ini melihat iwatnya seperti ini ya? Butuh 1-2 candle untuk memastikannya arah selanjutnya. Yang pasti masih tetap ada potensi kenaikan. Kenapa? Karena semuanya masih di atas 0 iwatnya. Walaupun ada potensi kenaikan, kalau lihat iwatnya seperti ini ada indikasi untuk turun dulu. Kalau dari iwatnya ini indikasi untuk turun dulu. Tapi apakah turunnya sampai drastis? Enggak. Cuma kalau dari iwatnya saat ini terlihat akan turun dulu. Distribusi bukan berarti akan berlanjut pasti ke markdown. Masih aja bisa aja distribusi kembali di markup kembali. Ya, itu aja untuk sektor energi. Kita kembali ke composite. Nah, jadi dari sektor-sektor yang sudah dilihat, emang terlihat sekali ya, nggak banyak sektor yang memberikan indikasi bagus. Paling cuma tadi di cyclic, di infrastruktur ya. Selebihnya lebih banyak ke yang kurang bagus atau yang masih kurang menentu. Contohnya kayak health, tech, basic, properti, industri itu yang masih membutuhkan konfirmasi atau yang handle-nya masih gampang di tengah-tengah gitu. Ya, jadi emang komposit ada kemungkinan besar akan koreksi. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini kemungkinan besar naik dulu maksimal sampai tanggal 15 kenaikannya, baru akan koreksi yang agak cukup dalam sih kayaknya. Tapi kalau secara garis besar masih koreksi sehat. Semoga masih koreksi sehat. Ini ada area di sini. Yang penting nggak lewat ini ya areanya. Kalau lewat ini akan turun lebih dalam lagi. Kita tunggu untuk minggu depan. Kurang lebih overview untuk ISG-nya seperti itu. Sekarang kita lihat ke beberapa emiten yang sudah ditanyakan. Pertama adalah emiten Wika. Nah, Wika kemarin sempat udah naik tinggi. Kalau ditanya apakah sekarang mau masuk bisa apa enggak, sebenarnya Wika ini masih ada kalau dari iwatnya potensi kenaikannya masih ada nih, dimanapun baru lewat di atas 0 kan, semuanya menunjukkan bagus, hijau semua nih Wika. Untuk masuknya di mana? Masuknya di sini nih, 414 sampai 428 antriannya. Kemarin tutup di 428, ada kemungkinan masih bisa turun sampai ke 414, 416 lah setidaknya ini di yang resisten become support. Nah ini supportnya kan 418, bisa juga di sini untuk antri masuknya. Kalau secara reward masih memungkinkan untuk masuk, setidaknya mengejar area ini 44 atau sampai ke supply-nya di atas. Ya, gimana pun infrastruktur salah satu sektor yang tadi masih menunjukkan potensi kenaikan. Satu lagi di ITMG, sempat turun ya. Nah ini kan sempat turun ITMG, tapi sebelumnya sempat naik gap up tinggi. Sedangkan dari sektornya kemungkinan ada koreksi penurunan. Kalau dari iwatnya ITMG-nya sendiri pun 3 bar merah, 3 power merah, 3 bar udah dan 8 bar udah mulai distribusi. Ya kan? Emang masih di atas 0 semua nih barnya, tapi sudah mulai crossing. Sudah barnya juga di bawah kedua garis. Jadi ada kemungkinan koreksi. Untuk ITMG koreksinya kemana? Kemungkinan balik ke area sini hijau, jadi dia nutup gap. Next adalah MTech. Ini teknologi berarti ya, sektor teknologi. MTech sektor teknologi tadi sorry kita bahas teknologi itu akan terjadi sideways sedikit lagi, tapi masih ada potensi kenaikan ya untuk sektornya. MTech pun terlihat seperti itu, ada kemungkinan ini akan sideways
sedikit lagi untuk akum, baru nanti ada potensi kenaikan, ya kan? Tuh. Menurut IWAT-nya masih dalam secara garis besar ya, 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi, power kenaikannya hanya 2. Ya, walaupun terakhir ada efektif volume turun, tapi barnya sudah mulai di atas garis kunci. Garis pelopor pun juga sudah mulai di atas, udah di atas garis kunci, belum crossing turun walaupun ada efektif volume turun ke bawah dan candlenya merah. Jadi masih akan saya coba sedikit lagi, mungkin di tanggal ini nih, 15 September, yaitu sesuai ya berarti ya, baru ada kenaikan hingga mengejar area ini. Oke, itu dari emitennya. IHSG juga sudah. Seperti biasa, kalau emang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kalau kurang, silahkan tekan tombol dislike. Selalu gunakan kolom komentar untuk tinggalkan komentarnya. Ada yang mau ditanya, silahkan ditanya di sana, atau meninggalkan emiten yang akan kita bahas di minggu depan. Ada beberapa yang PM langsung bertanya mengenai indikator IWAT yang digunakan. Indikator IWAT itu yang di bawah sini ya. Nah, ini kali ini IWAT-nya diperjelas menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi tinggal dibaca aja. Untuk indikator ini akan saya buatkan satu video terpisah untuk cara membacanya lebih lengkap. Ya, itu aja. Terima kasih dan kita ketemu di minggu depan ya. Terima kasih.